Shalom, perkenalkan nama saya Berta Aso, jurusan PAK Pendidikan Agama Kristen, kelas 4D. Saya akan menafsirkan dalam perjanjian baru yang terdapat dalam kitab Galatia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Judul atau perikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Dalam bagian ini, Paulus menceritakan suatu kejadian di Antioquia di mana Paulus saat itu menyebut Petrus atau yang disebut Kefas dengan secara langsung pada saat Petrus makan dengan orang-orang percaya non-Yahudi. Pada saat itu, orang dari kelompok Yakobus yang lebih taat kepada hukum Yahudi datang. Petrus menarik diri karena takut dikritik oleh mereka. Tindakan ini menimbulkan kemunafikan di antara orang percaya lain, termasuk Barnabas yang ikut menjauh dari kelompok itu. Tujuan Paulus menuliskan ini agar menegaskan kebenaran Injil bahwa keselamatan bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi oleh iman kepada Kristus. Paulus menunjukkan bahwa tindakan Petrus bertentangan dengan kebenaran Injil yang ia sendiri anut. Menunjukkan keberanian dan integritas Paulus, ia bahkan berani menegur rasul besar seperti Petrus jika melihat penyimpangan dari kebenaran Injil. Alasan mengapa sulit dipahami konflik antara rasul yang menunjukkan bahwa dua tokoh besar dalam kekristenan, Paulus dan Petrus, bisa sampai berselisih secara terbuka. Ini menimbulkan pertanyaan. Salah satunya konteks budaya dan historis yang kompleks. Perikop ini berkaitan dengan ketentangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi di gereja mula-mula. Tanpa memahami budaya Yahudi, hukum Taurat dan kebiasaan sosial waktu itu seperti larangan makan bersama non-Yahudi, sulit menangkap mengapa tindakan Petrus begitu bermasalah. Ada juga isu kemunafikan yang bersifat halus. Petrus tidak secara terang-terangan mengajarkan doktrin yang salah, tetapi sikap dan tindakan tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ini menunjukkan bahwa seseorang bisa bersikap salah meskipun secara teologis benar, dan ini memerlukan kepekaan untuk membedakan. Perubahan sikap Petrus yang membingungkan. Di Kisah Para Rasul 10, Petrus menerima wahyu bahwa Allah menerima bangsa-bangsa lain. Tetapi di Galatia 2, dia justru mundur dari orang non-Yahudi. Ini menimbulkan kebingungan mengapa Petrus berubah sikap. Bahasa Paulus yang tegas dan penuh emosi. Paulus menulis bagian ini dengan nada yang sangat tajam. Kata-kata seperti munafik, tidak hidup lurus, dan aku menentangnya secara terang-terangan bisa membuat pembaca merasa tidak nyaman dan sulit memahami motivasi serta maksud sebenarnya. Tetapi pesan inti Injil ini, keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Dalam bagian ini, Paulus menegaskan bahwa tindakan Petrus yang menarik diri dari persekutuan dengan orang non-Yahudi bertentangan dengan kebenaran Injil, mengajarkan bahwa semua manusia baik Yahudi maupun non-Yahudi dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus, bukan karena mematuhi hukum agama. Tidak ada perbedaan antara kasta rohani atau status etnis dalam Kristus. Semua setara di hadapan Allah. Nah, teologis perikop ini menekankan pentingnya kesatuan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dalam Kristus. Tidak ada tempat untuk diskriminasi atau pemisahan berdasarkan latar belakang etnis atau budaya, karena semua orang dibenarkan hanya oleh iman. Mengapa teks ini penting hari ini? Masih banyak kemunafikan rohani di tengah gereja dan masyarakat. Seperti Petrus, orang percaya hari ini juga bisa bersikap berbeda di depan orang tertentu demi menjaga citra atau kenyamanan sosial. Firman ini mengingatkan kita bahwa keaslian iman dan keberanian bersikap konsisten sangat penting. Tekanan sosial dan ketakutan akan penilaian orang lain sangat kuat. Sama seperti Petrus takut akan kelompok tertentu, banyak orang Kristen saat ini juga berjuang menghadapi tekanan untuk kompromi atau menyembunyikan imannya. Pesan ini menantang kita untuk hidup setia kepada Injil tanpa takut.